Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda ulasan terkini soal kasus yang akhir-akhir ini viral dari Surabaya, Nenek Elina yang diusir paksa dari rumahnya. Akhirnya polisi sudah mengungkap peran tersangka dalam kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya sendiri. Aktor utama dalam kasus ini sudah diciduk oleh pihak kepolisian. Jadi polisi mengungkap aktor utama merupakan SAK alias Samuel. Tersangka ini merupakan orang yang memerintahkan pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Polisi memastikan kalau Samuel merupakan orang yang ada di lokasi pada saat Nenek Elina diusir dari rumahnya sendiri. Tersangka lain berinisial MY dan masih dicari oleh pihak kepolisian. Polisi sedang mendalami apa peran MY dengan cara memeriksa SAK alias Samuel pasca ditangkap. Dan dalam kasus ini SAK disangkakan melakukan kekerasan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kedua orang itu terancam hukuman penjara minimal 6 tahun. Jadi pemirsa, pengusiran dan penyerobotan lahan ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah kasus yang patut diusut sampai tuntas oleh pihak berwenang. Korbannya adalah seorang lanjut usia, namanya Nenek Elina. Kita akan lihat bagaimana duduk perkara kasus ini dalam segmen At Large. Nenek Elina yang diusir paksa dari rumahnya. Jadi pemirsa, kita lihat ini adalah foto dari Nenek Elina. Nenek Elina ini usianya 81 tahun. Nama lengkapnya adalah Elina Wijayanti. Dan lokasi persisnya pemirsa ada di Dukuh Kuwukan nomor 27 di Kecamatan Sambikerep di Kelurahan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian apa yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa penyerobotan lahan ini adalah Nenek Elina itu diangkat oleh 4 orang yang ia tidak kenal sebelumnya. Kemudian dikeluarkan dari rumahnya secara paksa dan ia mengalami kekerasan fisik oleh beberapa orang yang datang ke rumahnya yang mengklaim dirinya mereka adalah sekelompok orang. Kemudian dia diusir begitu saja. Padahal Nenek Elina mengatakan ia sudah menempati rumahnya ini sejak tahun 2011. Dan ia mengaku tidak pernah ada yang namanya transaksi jual beli atas rumah dan juga tanahnya. Kita lihat bagaimana kronologi kejadiannya pemirsa. Jadi sebenarnya kejadiannya ini sudah terjadi sejak bulan Agustus 2025. Kemudian baru viral akhir-akhir ini di bulan Desember 2025. Jadi tanggal 4 Agustus lah pada saat itu ada beberapa orang yang datang ke rumahnya mengklaim kalau lahan ini yang ditempati oleh Nenek Elina dari 2011 ini sudah pindah tangan katanya. Kemudian 2 hari berselang tanggal 6 Agustus orang-orang tersebut kembali lagi datang ke rumah Nenek Elina. Dan disitulah kejadian Nenek Elina mengalami kekerasan secara fisik yang mana nenek ini dipaksa untuk keluar dari rumahnya. Akibatnya pemirsa, miris sekali karena nenek ini luka di wajahnya, mengaku di bibirnya dan juga di bagian lengannya akibat diseret paksa untuk keluar dari rumahnya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah setelah Nenek Elina dipaksa keluar dari rumah Nenek Elina ini diratakan dengan alat berat, jadi sampai rata dengan tanah. Semua perabotan dan juga barang-barang berupa dokumen-dokumen penting milik Nenek Elina di rumahnya itu semuanya diambil tanpa izin dari Nenek Elina. Nah, akhirnya ini naik ke permukaan, Nenek Elina mencari pertolongan dan kita akan lihat apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Nenek Elina. Namanya adalah Welem Mintarja. Ia mengatakan begini, jadi pengosongan dan penghancuran rumah ini dilakukan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Jadi pemirsa, tidak ada putusan inkrah, tidak melalui proses hukum yang sesuai dengan yang berlaku di negeri ini dan juga tidak disertai oleh pengawalan atau pendampingan dari aparat kepolisian. Jadi ini main hakim sendiri, main serobot sendiri, bahkan menggunakan kekerasan pada seorang lansia yang usianya itu sudah 81 tahun. Nah, akhirnya ini menuai kecaman dari pemerintah daerah setempat. Dari wakil wali kota Surabaya yang juga mengecam. Tapi apa yang disampaikan oleh pemimpin kelompok ini, Samuel ini akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pemirsa yang kemudian disebut dengan inisial SAK yang mengatakan begini, sudah membeli rumah dan lahan tersebut dari seseorang yang bernama Elisa yang disebut sebagai saudara korban dan sudah meninggal dunia. Ini adalah klaim dari pemimpin kelompok ini, namanya Samuel alias SAK. Tapi yang disorot adalah mana buktinya, mengapa tidak melalui proses hukum yang benar dan mengapa tidak humanis, inhuman pemirsa. Karena Nenek Elina ini bahkan sampai diseret keluar dari rumahnya. Tidak ada pembuktian sama sekali sampai pada akhirnya Samuel ini sudah berhasil ditangkap oleh polisi yang mengatakan bisa membuktikan soal dokumen-dokumen kelengkapan surat rumah dan juga tanah.
Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya terkait dengan penyerobotan ini. Jadi Armuji pada tanggal 25 bulan ini, Desember 2025 mengatakan soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Itu adalah urusan lain pemirsa. Tapi yang dikecam adalah tindakannya brutal. Tindakan yang mereka lakukan adalah kekerasan terhadap seorang nenek. Jadi ini juga yang disorot lainnya adalah di mana sebenarnya peran level RT, RW, dan juga tetangga-tetangga dari Nenek Elina ini. Mengapa bisa Nenek Elina ini kemudian diseret menggunakan kekerasan sampai harus kehilangan rumahnya. Dan bahkan dokumen-dokumen dari Nenek Elina ini tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang. Kita akan nantikan jadi bagaimana kelanjutan dari pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.